Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Matan al-Ajurumiyah. Kita sudah sampai di pembahasan i'rab daripada fi'il mudhari. Dia punya 3 i'rab. Penulis berkata wa huwa marfu'un abadan. Dan huwa yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu selamanya marfu. Ini rob yang pertama, selamanya marfu. Kemudian penulis berkata hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, sampai masuk kepadanya nasibun, penasab, au jazimun, penjazm. Penasab itu berarti nanti amil yang menjadikan dia mansub. Jazimun yaitu amil yang menjadikan dia majzum fiilnya, ya. Jadi fiil mudhari ada 3 i'rab. Yang pertama marfu, yang kedua nasab, yang ketiga nasab atau mansub, yang ketiga majzum. Baik, kalau kita buat bagan maka dia menjadi seperti ini, ya. Fiil mudhari, ya, fiil mudhari yang mu'rab itu punya 3 i'rab. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majzum. Kapan marfu? Yaitu ketika tidak didahului penasab maupun penjazm. Contohnya yajlisu zaidun. Ini tidak didahului penasab, tidak didahului penjazm. Maka yajlisu dia fi'il mudhari yang marfu. Tanda rafa'nya dhammah. Kemudian fi'il mudhari yang kedua mansub. Kapan mansub? Didahului penasab. Salah satunya lan. Awalnya yajlisu, kemasukan lan menjadi lan yajlisa. Maka yajlisa ini fi'il mudhari mansub. Kemudian i'rab yang ketiga majzum. Kapan majzum? Ketika didahului penjazm. Contohnya lam. Lam yajlis. Zaid tidak atau belum duduk. Yajlis fi'il mudhari majzum, tanda jazmnya sukun. Nah, ini 3 i'rab untuk fi'il mudhari, yaitu marfu, mansub dan majzum. Kemudian penulis melanjutkan pembahasannya dengan membahas apa saja yang menasabkan fi'il mudhari, ya. Beliau berkata wan nawasibu, dan penasab itu asyaratun, ada 10. Penasab ada 10. Wahia, dan penasab itu adalah yang pertama an, yang kedua lan, yang ketiga idan, yang keempat kai, yang kelima lamukai, yang keenam lamul juhud, yang ketujuh hatta, yang kedelapan wal jawabu bil fa'i. Ini fa jadi penasab juga. Kemudian wal wawi, huruf wawu 9. Kemudian terakhir au. Ini 10. Jadi ada 10 amil yang dia menasabkan fi'il mudhari. An, lan, idan, kai, kemudian lamukai, lamul juhud, hatta, kemudian wal jawabu bil fa'i, jawab dengan fa, wawu dan au. Baik, kita rinci satu persatu. Yaitu penasab fi'il mudhari, ya, dia ada 10, ya. Penasab fi'il mudhari ada 10. Yang disebutkan penulis ada 10. Yang pertama an. Ini penasab yang pertama yaitu an. An itu biasanya diartikan dia sebenarnya sulit untuk diartikan, atau biasanya dia menghubungkan satu fiil dengan fiil yang lainnya, ya. Contohnya an, ini nanti an kalau di lebih detail dia adalah an masdariyah namanya. An masdariyah, dia membuat fiil mudhari ketika kemasukan dia berubah menjadi masdar muawwal, yaitu penjelasannya. Ya, contohnya wa an tasumu khairun lakum. Nah, tasumu di sini asalnya tasumuna. Tasumuna ada nunnya. Dia termasuk af'alul khamsah. Kemasukan an ya menjadi tasumu, menghapus huruf nun, ya, karena fiil dari af'alul khamsah dia mansubnya dengan membuang huruf nun.
wa antasumu khairun lakum. Maka tasumu ini fiil mudhari mansub, tanda nasabnya membuang huruf nun. Kenapa mansub? Karena kedahuluan an. Contoh lain misalnya uridu an adrusa. Uridu an adrusa, aku ingin belajar. Maka adrusa di sini fiil mudhari mansub karena kemasukan an. Nah, ini penasab yang pertama adalah an. Kemudian penasab yang kedua lan. Lan ini biasa diartikan dalam bahasa Indonesia tidak akan, ya. Contohnya Aliyun lan yadhaba. Ali tidak akan pergi. Maka yadhaba di sini mansub karena kemasukan lan. Tanda nasabnya fathah. Contoh lain, lan tastati'a ma'iya sabra dalam surat Al-Kahfi, ya. Lan tastati'a, istata'a yastati'u. Anta tastati'u, kemasukan lan menjadi tastati'a. Maka tastati'a dia fi'il mudhari mansub karena kemasukan lan. Nah, ini penasab yang kedua yaitu lan. Kemudian penasab yang ketiga adalah idzan. Idzan ini biasa diartikan jika demikian, dan dia harus didahului oleh jumlah atau kalam sebelumnya karena dia menjadi jawaban untuk yang sebelumnya. Contohnya ketika kita mengatakan kepada teman kita, sa'azuruka godan, aku akan mengunjungimu besok. Kemudian teman kita bilang, idzan, jika demikian, ukrimaka, maka aku akan memuliakanmu. Ukrima, akroma yukrimu, ana ukrimu. Kemasukan idzan menjadi idzan ukrimaka. Maka ukrima fi'il mudhari mansub karena kemasukan idzan. Ini penasab yang ketiga. Penasab yang keempat adalah kai. Kai ini diartikan agar, untuk, atau supaya. Contohnya jitu kai ata'allama, aku datang untuk belajar. Ata'allama asalnya ata'allamu, kemasukan kai menjadi mansub, ya. Kemudian contoh lain, darosa zaidun kayyan jaha, Zaid belajar supaya lulus. Yan jaha asalnya yan jahu, kemasukan kai menjadi yan jaha. Maka yan jaha fi'il mudhari mansub karena kemasukan kai. Nah, ini penasab yang keempat, kai. Penasab yang kelima namanya lamu kai. Lamu kai ini bentuknya seperti ini, li, tulisannya li, atau nama lainnya lamu taklil. Nama lainnya lamu taklil. Ini biasa diartikan juga untuk, dengan, atau karena juga bisa. Contohnya dhahabtu ilal ma'hadi, aku pergi ke ma'had. Untuk apa? Li adrusal arabiyata, untuk belajar bahasa Arab. Maka adrusa ini fi'il mudhari mansub, adrusa mansub karena kemasukan li, namanya lamu kai, lam yang bermakna kai, lam yang bermakna supaya, agar, atau untuk. Contoh yang kedua, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi, dan kami turunkan kepadamu adzikra Al-Qur'an litubayyina, agar engkau menjelaskan linnasi, kepada manusia. Tubayyina, bayyana yubayyinu, anta tubayyinu, kemasukan li menjadi litubayyina. Maka tubayyina mansub karena kemasukan li, namanya lamu kai atau lamu taklil. Ini penasab yang kelima. Kemudian penasab yang keenam namanya lamul juhud. Lamul juhud ini bentuknya juga sama, li, seperti ini, li. Tapi namanya lamul juhud. Tapi dia bermakna lam yang bermakna nafi. Dia bermakna nafi. Kemudian dia harus didahului oleh makana atau lam yakun. Ini ada dua syarat dia. Yang pertama bermakna nafi, yang kedua dia didahului oleh makana atau lam yakun. Ya, berbeda dengan lamu taklil tadi. Kalau lamu taklil bermakna sebab, untuk, atau supaya. Kalau li, ini li lam juhud, dia bermakna nafi dan dia harus didahului oleh makana atau lam yakun. Contohnya wa ma kana Allahu liyadlimahum, dan tidaklah Allah akan mendolimi mereka. Maka liat lima, dolama yadlimu, kemasukan li namanya lam juhud.
cirinya dia didahului oleh makana. Ya, lihat 5. Kemudian contoh yang kedua, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka li di sini namanya lam juhud, bermakna nafi, tandanya didahului oleh lam yakun. Maka yakfiro asalnya yakfiru, ghafaro yakfiru, kemasukan li menjadi liyakfiro. Maka yakfiro mansub karena kedahuluan oleh lamul juhud. Taib, ini penasab yang ke-6. Kemudian penasab yang ke-7 adalah hatta. Hatta bisa diartikan sampai atau hingga. Contohnya somal muslimuna, orang-orang muslim berpuasa, misalnya pada bulan Ramadan gitu ya. Orang-orang muslim berpuasa. Kapan? Sampai kapan? Hatta taghiba syamsu, sampai matahari terbenam atau menghilang atau terbenam. Maka hatta asalnya fi'il mudhari'nya ghoba yaghibu. Karena syams ini mu'anas, pakainya taghibu. Taghibu kemasukan hatta menjadi taghiba. Maka taghiba fi'il mudhari' mansub karena kemasukan hatta. Contoh lain, wasbir hatta yahkumallahu. Wasbir, bersabarlah, hatta sampai yahkumallahu, sampai Allah memutuskan perkara itu ya. Yahkuma dia fi'il mudhari' mansub karena kemasukan hatta. Kemudian yang ke-8 fa. Ya, fa ini fa sababiyah. Fa sababiyah. Dia syaratnya harus didahului oleh perintah, larangan atau nafi. Makanya di dalam matan dibilang wal jawabu bil fa'i. Jawab dengan fa. Maksud jawab dari perintah maupun larangan maupun nafi. Ya, nanti namanya jawab tolab seperti itu. Taib. Contoh yang didahului oleh perintah, ijtahid. Ini kan fi'il amar, perintah. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah. Nah, kemudian fatan jaha, maka kamu akan lulus. Maka fa di sini dia adalah fa'u sababiyah. Kenapa fa'u sababiyah? Karena tanjaha ini sebab dari al-ijtihad. Al-ijtihad kemudian dia menyebabkan tanjaha. Maka tanjaha di sini fi'il mudhari' yang mansub kemasukan fa sababiyah namanya. Kemudian contoh yang didahului oleh larangan, la taksal, jangan kamu malas. Kenapa kalau enggak malas? Maka dengan sebab kamu enggak malas, fatan jaha, maka kamu akan lulus. Tanjaha kemasukan fa sababiyah, dia cirinya didahului oleh larangan. Atau juga yang ketiga, dia didahului oleh penafian. Kalau ini tadi la nahi, kalau ini la nafi, penafian biasa. La adrusu, aku enggak belajar. Fa arsuba, dengan sebab aku enggak belajar, maka arsuba, aku menjadi rosib. Arsuba itu rosib. Nah, ini namanya fa sababiyah, masuk ke fi'il mudhari' memansubkannya. Tapi dia harus syaratnya didahului oleh perintah, larangan ataupun nafi. Kemudian yang ke-9 wa wal jawabu bil wawi. Maksudnya wawu ma'iyah. Wawunya wawu ma'iyah, dia bermakna ma'a, ya, menunjukkan kebersamaan, dan dia syaratnya seperti fa sababiyah tadi, didahului perintah, larangan maupun nafi. Ya, contohnya yang perintah, zurni, kunjungilah aku, wa ukrimaka, maka dengan kamu mengunjungi, bersamaan kamu mengunjungiku, wa ukrimaka, maka aku akan memuliakanmu. Ukrima, akroma yukrimu, ana ukrimu, kemasukan wawu ma'iyah, maka menjadi ukrima, mansub. Kemudian yang didahului larangan, la takul, jangan kamu makan, wa takuma. Nah, ini kan tadi bermakna ma'a kan, maka bermakna bersamaan. Jangan kamu makan, bersamaan makan itu kamu berdiri, wa takuma. Jangan kamu makan sambil berdiri. Maka takuma fi'il mudhari' mansub. Kemudian yang ketiga contohnya didahului oleh nafi. La nadrusu, kami tidak belajar. Maka bersamaan kami, la nadrusu, kami tidak belajar, wa natakallama, dan kami dalam kondisi berbicara. Jadi kami tidak belajar dalam kondisi bicara. Maksudnya
ketika belajar itu diem, tapi bukan bersamaan belajar itu ngobrol gitu ya. Nah ini wanatakallama, kami tidak belajar bersamaan dengan ngobrol, ngomong ya. Taib. Ini yang ke-9 wawu ma'iyah. Kemudian terakhir yang ke-10 adalah au. Au. Syaratnya dia au ini kan biasanya bermakna atau gitu ya. Tapi au ini yang dia menasobkan fi'il mudhari harus bermakna ila atau illa. Ila itu sampai ya, sampai. Kemudian kalau ila ke kecuali. Jadi bermakna salah satu dari ini, bermakna ila ataupun illa. Contoh yang bermakna ila, atana walut to'ama, aku makan, au ashba'a. Au ashba'a. Kalau diartikan atau aku kenyang gitu kan. Tapi yang cocok diartikan ila. Atana walut to'ama, aku makan, au ashba'a, sampai ashba'a, kenyang. Maka aunya bermakna ila sehingga ashba'a fi'il mudhari mansub. Contoh lain, aqra'ul qur'ana, aku membaca Al-Qur'an, au at'aba. Au at'aba. Au bermakna ila at'aba, sampai aku lelah. At'aba itu lelah. At'aba fi'il mudhari mansub karena kemasukan au yang bermakna ila. Kemudian yang kedua, au yang bermakna illa, kecuali. Contohnya, la'aqtulanna, aku akan benar-benar membunuh al-kafiro, orang-orang kafir. Au yuslima, kecuali mereka kecuali dia bermuslim, kecuali dia berislam. Maka au yuslima, aunya ini bermakna illa, maka yuslima fi'il mudhari mansub kemasukan au. Taib. Ini adalah penasab yang ke-10. Dan inilah 10 penasab yang disebutkan oleh mu'alif. Wan nawasibu asrotun wahiyaan walan wa idan wa kai wala mukai wala muljuhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Taib. Ini 10 penasab. Alhamdulillah cukup untuk pertemuan pada pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.